Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaki Jumair Wicaksana, NPM 21060200182 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan. Dosen pengampu Bapak Adi Surya STMP. Kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pertama-tama kita bahas adalah latar belakang. Di Indonesia, agama pertama adalah agama Hindu dan dilanjutkan dengan agama Buddha. Dalam bidang politik, dua agama ini berpengaruh pada kerajaan-kerajaan sebelum datangnya agama Islam. Pada abad ke-13 sudah ada pemeluk agama Islam. Agama-agama ini merubah pandangan dan kehidupan masyarakat melalui sosial ekonominya. Sistem keterbukaan menjadi kondisio sine qua non bagi perdagangan dan mengurangi sistem feodal. Selanjutnya kita bahas sejarah pergerakan Indonesia. Sebelum negara-negara Indonesia terbentuk, bentuk pemerintahan adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah bentuk kerajaan yang megah dan jaya, dan pada abad ke-15 muncul beberapa kerajaan Islam. Majapahit adalah kerajaan kedua terbesar. Detik-detik keruntuhan Majapahit ditandai dengan meninggalnya Gajah Mada pada tahun 1364 dan semakin mundur ketika Hayam Wuruk wafat pada 1386. Nah, selanjutnya menuju kemerdekaan, paham-paham baru masuk ke Indonesia dimulai ketika masuknya bangsa Eropa. Pada 1870 Belanda telah membuat kebijakan untuk daerah koloninya. Golongan humanitis adalah golongan yang ingin menghapus kultur stelsel atau tanam paksa, dan pada tahun 1870 dianggap dengan batas akhirnya kultur stelsel dan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Menurut Van Deventer, kemakmuran bangsa Belanda dikarenakan kerja dan jasa orang Indonesia. Oleh karena itu, Belanda berhutang budi dan harus membayar dengan menyalakan Trias. Menurut G. Mujanto, keterlambatan kita merdeka dibanding dengan negara Filipina dan Burma dikarenakan satu, pemimpin-pemimpin Indonesia dan Jepang belum mengadakan perjanjian apapun. Dua, berhubung dengan hal pertama, Jepang terpaksa mempertimbangkan waktunya. 3. 1 Maret diumumkan sebagai pembentukan BPUPKI, terjadi tawar-menawar antara Indonesia dan Jepang. 4. 5 April 1945 jatuh di kabinet Suzuki menggantikan tidak bisa langsung mengambil pernyataan dari Kaisar. Selanjutnya kita masuk ke perumusan Pancasila. Untuk mendapat simpatik bangsa Indonesia, bangsa Belanda membentuk BPUPKI atau Dokurucu Jumbi Kosakai dengan susunan anggotanya. Bisa kalian lihat di sini, ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodingrat dan ada 60 anggota lainnya. Setelah itu, sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 28 Mei 1945. Pada keesokan harinya mulai sidang-sidang. Yang menjadi pembicara dari sidang adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta Insinyur Soekarno. Ya, bisa kalian lihat sini usulan dari Mr. Muhammad Yamin ada 5, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan lainnya. Itu bisa kalian lihat juga dari Dr. Supomo, ada dari Insinyur Soekarno. Nah, setelah rumusan-rumusan tadi dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah Panitia 9 untuk mengatasi perbedaan anggotanya. Panitia 9 tersebut disidang pada 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan alinea keempat dalam rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, ini ada pembentukan PPKI. Sidang pertama PPKI bisa kalian pause jika ingin membacanya. Ini selanjutnya adalah isi dari Pancasila setelah diubah tadi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau Pancasila yang ada seperti sekarang ini. Nah, ini kesimpulan dari presentasi saya barusan adalah lahirnya Pancasila semata-mata bukan hanya mengikuti negara lain, tapi Indonesia sebagai ciptaan original yang dibentuk oleh founding father dengan pemikiran dan pertimbangan yang dalam. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.